Asosiasi Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara atau GBR Sumut menggelar persiapan melawan Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara serta Menaker yang mereka gugat di Pengadilan Negeri Medan terkait tidak dinaikannya UMK Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 58 miliar rupiah. Adapun kegiatan ini adalah persiapan GBR Sumut guna membalas jawaban para tergugat 1 dan tergugat 2 dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Deli Serdang. Dan bertempat di kantor DPW FSPMI Sumatera Utara di Deli Serdang pada hari Jumat 24 September 2021. Dalam pertemuan yang dihadiri para pimpinan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan tim kuasa hukum yang tergabung dalam GBR Sumut begitu antusias dan bersemangat membahas rencana persiapan replik gugatan yang akan diserahkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu 29 September 2021 mendatang. Kita ini tentang kenapa akhirnya Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara GBR Sumut yang tergabung dalam 10 elemen menggugat bupati, gubernur, dan menteri tenaga kerja. Pasti tanpa ada dukungan media, tanpa kita kabarkan kepada kawan-kawan buruh di Deli Serdang dan seluruh Indonesia, mereka akan bertanya-tanya kenapa bupati, gubernur, dan menteri tenaga kerja kita gugat 58 miliar. Paling mendasar adalah karena UMK Deli Serdang tahun 2021 tidak naik. Kita sudah hitung survei pasar. Kita sudah membuat tim survei di 6 pasar di Kabupaten Deli Serdang tentang kebutuhan hidup layak kaum buruh. Jadi hasil survei pasar itu semua rata-rata mengalami kenaikan pada periode 2021. Kita ambil pasar Tanjung Rawang, pasar Lubu Pakam, pasar Batumba, dan pasar Pecut Setuan. Itu semua angka kenaikan di atas rata-rata kurang lebih hampir mendekati 3.500.000 rupiah. Itu rata-rata. Sementara UMK Deli Serdang hanya 3.200.000 rupiah kurang lebih. Harusnya ada kerugian sekitar 300.000. Begitupun kita hanya mengambil kerugian sekitar kurang lebih 100.000 per bulan kenaikannya. Makanya kerugiannya totalnya kurang lebih untuk anggota kami yang tergabung dalam 10 serikat itu kerugian kami 58 miliar. Kami sudah siapkan data-data faktanya dari survei KHL, kemudian survei kerugian. Kami hanya memprediksi kenaikan upah tidak lebih dari 150.000 rupiah per bulan yang dirugikan oleh satu orang pekerja di Deli Serdang. Hanya 150.000 itu dikali kurang lebih anggota kami ada 12 ribuan yang tergabung dalam 10 elemen, makanya totalnya kurang lebih ada 58 miliar yang kami gugat hari ini. Maka ini menjadi jurisprudensi untuk bukan hanya untuk anggota kami, tetapi apabila perkara ini dimenangkan, sudah pasti buruh di Deli Serdang juga wajib dinaikkan upahnya sebesar tuntutan dari GBR Sumut. Terima kasih, itu yang harus kita tuntut pada hari ini supaya khalayak ramai jelas. Betul tidak kawan? Itu yang harus kita jelaskan kepada publik. Kenapa kita menggugat bupati, gubernur, dan menteri tenaga kerja 58 miliar. Itu yang harus kita kampanyekan. Berikut adalah cuplikan komentar para pimpinan buruh dan tim kuasa hukum GBR Sumut dalam persiapannya melawan pemerintah guna membela upah buruh di Deli Serdang. Hukum itu pada prinsipnya adalah perbuatan yang melawan aturan-aturan yang sifatnya tertulis atau sifatnya positif. Ya, bisa juga perbuatan melawan hukum itu dalam konteks perdataan melawan daripada nilai-nilai kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Bisa juga perbuatan melawan hukum itu diartikan berlawanan dengan haknya atau melanggar hak orang lain. Nah, dalam perkara ini kita anggap dan kita dalilkan Pemprov maupun Pemkab Deli Serdang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan surat keputusan tentang upah minimum Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 pada waktu itu. Iya,
Nah, ketika ada perbuatan melawan hukum itu dan itu sudah diterbitkan, maka yang seharusnya pada tahun 2021 itu upah itu naik berdasarkan perhitungan kita sesuai dengan formulasi PP78 itu harusnya dinaikkan karena harus terlebih dahulu dilakukan survei pasar karena sudah lewat 5 tahun. Pada tahun 2021 itu harus dilakukan survei pasar dan kita telah melakukannya. Ada kita ketemu di angka berapa itu? Enggak, 3.200 sekian. Akan tetapi dengan adanya keputusan daripada gubernur itu, upah itu tidak dinaikkan dengan mengacu kepada upah tahun 2020. Maka akibat tidak naiknya upah itu ada hubungan sebab akibat antara buruh yang melakukan pekerjaan itu mengalami kerugian. Nah, kerugian inilah yang kita tuntut agar orang Pemprov, agar pemerintah Sumatera Utara itu mempertanggungjawabkannya. Nah, karena mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan mereka harus membayar seluruh kerugian buruh yang kita wakili dalam perkara ini. Ada berapa serikat, Mas Arum? 10 serikat, ribuan anggota yang dari awal Januari sampai dengan Desember 2021 itu yang gajinya tidak naik, yang kurang menurut kita harus ditanggung oleh pemerintah untuk diberikan kompensasi pembayarannya. Sehingga kita mintakan dalam perkara ini adalah merupakan domain dan merupakan kewenangan daripada pengadilan negeri Medan. Di dalam membalas replik menjawab atau di dalam replik kita, poin pertama yang harus kita cermati adalah dari pihak tergugat menyatakan pengadilan negeri Medan tidak berhak, tidak berwenang menangani kasus ini. Ini yang harus kita jelaskan di dalam replik kita. Poinnya jelas, kita buat tegas bahwa ini adalah pelanggaran kesewenang-wenangan, menetapkan upah tidak naik, mempergunakan kekuasaan. Kenapa? Karena jelas anggota Dewan Pengupahan Daerah di Serdang sudah membuat pernyataan sikap bahwa mereka menyatakan tidak ada perundingan untuk menetapkan upah tidak naik, tidak ada. Salah satunya memberikan persidangan. Pernyataan terbuai kan sikap untuk DPD di Serdang dari khusus dengan pekerjaan buruh, poinnya itu jelas. Itu harus kita cantumkan. Karena Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Serdang tidak ada menetapkan upah minimum tidak naik. Seperti yang disampaikan Bang Sarum tadi, yang menjadi prioritas bagi kita berpikir tentang eksepsi kewenangan absolut tadi. Mereka dalilkan bahwa ini ranahnya tata usaha negara, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Padahal sebenarnya aku pikir itu jadi skala prioritas kita karena ini penting kan. Berarti kita membantah bahwasannya ini ranah ini adalah bukan ranah tata usaha negara, tetapi yang berwenang adalah pengadilan negeri. Iya, karena kita dirugikan. Iya, karena kita dalam karena dalil kita tegas, di gugatan tegas. Kita bukan meminta supaya ini dibatalkan, tapi kita nyampaikan bahwa Kita dirugikan. bahwa ini kebijakan menerbitkan SK ini tidak sah dan melawan hukum. Itu kita sampaikan itu. Kita bukan kita dalam petitum kita bukan menyebut ini dibatalkan. Artinya apa? Artinya dalam konteks perdata kemudian kaitan dengan SK tadi kita dirugikan ini. Ada situ kebijakan tersebut dibuat di luar prosedur. Maka karena akibat kebijakan di luar prosedur tadi kita simpulkan itu bertentangan dengan hukum. Jadi artinya apa? Artinya ini merupakan ranahnya pengadilan negeri. Itu yang kita sampaikan dalam replik tentang eksepsi nanti kaitan kewenangan atau absolut. Kalau dari kami sendiri harapannya seperti yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Koordinator, Pak Penasehat dan
yang mana yang disampaikan di sini eksepsinya itu adalah bahwasanya Pengadilan Negeri Medan itu tidak ada kewenangan untuk mengadili perkara yang kita ajukan, dan bahkan kita dianggap berhayal terkait dengan gugatan kita ini. Yang pasti itulah harapannya ini tetap kita kawal, dan apa yang akan kita keluarkan dalam replik nanti harus ada dasar dan bukti yang akan kita tunjukkan di sidang selanjutnya. Selain kita tadi rapat tentang persiapan kita menghadapi jawaban dari tergugat bupati dan gubernur yang kita gugat terkait kerugian anggota kita 10 elemen pekerja serikat buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bermartabat Sumatera Utara. Hari ini kita bersama kuasa hukum langsung mengerjakan replik untuk menanggapi jawaban dari kuasa hukum Bupati dan Gubernur Sumatera Utara, bahwasannya menyatakan gugatan kita ke Bersumut yang merupakan 10 elemen serikat buruh, dianggap mereka dalam jawaban ini adalah tidak tepat sasaran atau harusnya ini adalah ke PT UN. Untuk itu nanti kuasa hukum kita hari ini sudah hadir, sehingga kuasa hukum akan membuat replik membantah seluruh argumen dari jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 dalam hal ini Bupati dan Gubernur. Kita juga menegaskan kita dalam waktu dekat juga akan menuratin Pengadilan Negeri, khususnya Ketua Pengadilan, semua elemen buruh di Deli Serdang yang tergabung 10 elemen ini selain satu-satu membuat surat bahwasannya kita menguatkan, mendukung pengadilan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Kemudian kita juga harus menyiapkan aksi-aksi juga harusnya. Ketika nanti persidangan ini akan dimulai lagi, saran saya seharusnya kita bisa mengerahkan perwakilan anggota kita dengan tetap memberi surat pemberitahuan aksi untuk mengawal jalannya proses persidangan. Dan sekaligus kita mengundang media agar setiap persidangan media mengekspos perjuangan-perjuangan dari IPR Sumut yang menggugat bupati, menggugat gubernur, menggugat Menteri Tenaga Kerja sebesar 58 miliar. Untuk itu, bagi teman-teman saya berharap tetap semangat. Hari ini sampai 2 hari ke depan kita fokus untuk mengerjai jawaban atau replik dari jawaban tergugat 1 dan tergugat 2. Semangat kawan ya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.